Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Ya. anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan gitu. Jadi di tengah pandemi COVID-19 ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa ikut kemudian hadir atau kita bisa melaksanakan kajian kita gitu. Meskipun mungkin ini kita hanya bertatap muka atau kita hanya melaksanakannya di lewat media sosial saja gitu. Nah, jadi dan tidak lupa pula kita kirimkan shalawat serta salam kepada Nabi junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri teladan kita dan beliau adalah uswatun hasanah. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertatap muka meskipun cuma via Zoom atau via YouTube saja. Jadi mohon maaf buat teman-teman yang mungkin menunggu tayang di Facebook. Jadi ada sedikit perubahan gitu. Jadi ini kita cuma tayang di YouTube saja. YouTube. Gitu. Karena ini ada sedikit sebelum terlalu tahu settingannya gitu kan. Jadi minta maaf. Ya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang kita alami gitu. Nah, jadi pada bulan Ramadan ini memang kita Sakofa TV mengadakan acara spesial Ramadan. Jadi ini yang pertama ya Ustaz ya. Jadi ini yang pertama. Insya Allah ini adalah episode pertama. Gitu. Dan insya Allah kita akan adakan ini setiap hari kalau tidak ada halangan. Gitu. Bersama dengan ustadz-ustadz kita. Insya Allah bukan hanya Ustadz Asadi saja yang akan mengisi. Insya Allah akan ada ustadz lain juga akan mengisi. Jadi kita usahakan acara ini akan kita laksanakan setiap hari gitu. Tapi kalau ada halangan mungkin ada perubahan atau ada ditunda atau seperti apa gitu. Nah, jadi teman-teman yang mungkin ikut bergabung gitu. Nah, jadi setelah pemaparan nanti mungkin bisa ingin bertanya gitu. Yang ingin bertanya silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar gitu. Komentar di YouTube. Insya Allah akan kita diskusikan bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Asadi Jaya gitu. Jadi pada malam hari ini alhamdulillah kita insya Allah akan diberikan, insya Allah akan mendengarkan nasihat-nasihat dari Ustadz kita. Dan kebetulan sedikit informasi bahwa Ustadz kita ini sebenarnya sudah pernah tayang juga gitu kan, pernah tayang juga di Sakofa TV. Ya, mungkin momennya itu momen tahun baru ya Ustadz ya. Jadi momen tahun baru kita pernah syuting juga Islam Talk gitu. Ya itu momen tahun baru kemarin gitu. Jadi mungkin bisa cari di channel YouTube Sakofa TV. Nah, untuk mempersingkat waktu mungkin saya persilakan Ustadz untuk memberikan materi kajiannya. Gitu. Silakan untuk untuk memberikan nasihat kepada kita. Gitu. Silakan Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahu adzim. Alhamdulillah rabbil alamin.
teman-teman Sakofa TV, kita kembali lagi dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang insya Allah sehat di tengah-tengah COVID-19 kita saat ini yang menimpa negeri kita, dan kita berdoa semoga pandemi ini segera berlalu gitu kan, sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana sedia kala. Alhamdulillah kita berkesempatan untuk berjumpa walaupun dengan via Zoom ini karena kondisi kita. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang mencari arti iman itu. Nah, mungkin ini sudah sering kita dengar terkait dengan keimanan kita, pembahasan tentang keimanan. Nah, namun ini berkaitan sekali dengan kondisi kita saat ini, bahwa kondisi yang sedang dilanda oleh pandemi, maka keimanan saat ini sangat dibutuhkan untuk kita kemudian bisa beradaptasi dengan itu. Apakah lagi kita sekarang berada di bulan suci Ramadan yang tentu membutuhkan semangat kita, spirit dalam ibadah, karena Allah di bulan Ramadan ini mengobrol pahala gitu kan, mengobrol pahala yang sangat besar kepada kita, memberikan kesempatan untuk pahala itu. Nah, teman-teman sekalian, keimanan seseorang atau iman itu setiap di dalam diri seseorang hamba atau manusia, setelah kemudian dia dewasa, maka setiap diri akan bertanya-tanya terkait dengan keimanannya kepada Allah, terkait dengan keyakinan dari mana dia berasal, untuk apa kehidupan ini, dan mau kemana setelah kehidupan ini. Dia akan terus bertanya terkait dengan kehidupan itu. Saya teringat kemarin tayangan di FB, tayangan FB, Hotman Paris yang kita tahu itu kan, Hotman Paris itu ketika ditanya oleh Agim bagaimana dia memahami kehidupan yang kondisi saat ini yang sedang pandemi, beliau menyampaikan, meskipun beliau ini seorang non muslim, tapi beliau menyampaikan bahwa ternyata kehidupan ini ya seperti itu, meski dia punya kekayaan banyak tidak bisa digunakan dalam kondisi saat ini. Dia jalan menggunakan sepeda, sementara mobilnya yang berharga mahal itu dia simpan di rumah. Jadi ini terkait dengan kehidupan kita. Nah, untuk itu kita perlu menjawab terkait dengan pertanyaan-pertanyaan itu, dari mana kita berasal gitu kan. Nah, kita sebagai seorang manusia tentu Allah Subhanahu wa taala lah yang kemudian menciptakan kita dengan berbagai macam bukti yang ada bahwa alam semesta, manusia serta kehidupan ini sudah banyak mengajarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dengan segala kelemahan kita, itu kan, sebagai seorang manusia. Kita banyak kelemahan dari sisi apapun itu. Kita banyak kelemahan, misalnya tidak bisa kita menahan lapar, itu kelemahan yang kita punyai. Begitupun saat ini kondisi pandemi corona, yang virus yang sekecil itu tetapi bisa memporak-porandakan dunia, gitu kan. Bahkan seorang Donald Trump saja itu bisa ketakutan karena pandemi ini, virus yang sangat kecil, gitu kan. Jadi ini bagian dari kelemahan kita. Bahkan penguasa-penguasa yang sempat menyombongkan diri terkait dengan kekuasaan mereka, bahwa tidak akan ada yang mengalahkan kekuasaan mereka, mereka ketakutan menghadapi virus yang sekecil ini. Ini lagi-lagi terkait dengan keimanan kita kepada Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada para manusia-manusia yang sombong kepadanya, yang tidak mengakui kelemahan mereka di hadapan Allah, bahwa Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, termasuk alam ini, termasuk seluruh dunia. Maka dulu ada kitab
pernah mendengar hashtag Indonesia milik Allah, dan banyak yang memprotes bahwa memprotes hashtag itu. Nah, sekarang terbukti memang bahwa bumi ini, seluruh alam semesta termasuk Indonesia adalah kepunyaan Allah. Nah, sehingga ketika Allah menurunkan satu virus yang sekecil itu saja bisa memporak-porandakan dunia. Dunia hampir tidak bisa berbuat apa-apa. Termasuk Jepang. Jepang memiliki teknologi kesehatan yang maju, yang paling maju teknologinya, tidak mampu berbuat apa-apa. Bahkan gonjang-ganjing ekonomi saat ini. Nah, itu kondisi yang terkait dengan keimanan kita kepada Allah, bahwa Allah yang memiliki segala sesuatunya, dan makhluk itu lemah, dan kita manusia itu lemah. Nah, sehingga tidak patut kita bersombong sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah bagi Allah untuk menjatuhkan manusia itu. Nah, itu terkait dengan keimanan tadi juga. Nah, kemudian keimanan ini bahwa Allah yang menciptakan kita, juga ketika pertanyaan mendasar itu yang untuk apa kita hidup di dunia ini, tentu kehidupan kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadah yang tentu telah dicontohkan oleh Rasul kita Muhammad SAW, sehingga saat ini kita harus lebih memperkuat lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah pandemi. Meski ada yang bisa sholat di rumah dan juga bisa di masjid kalau kondisinya yang masih renggang pandeminya di situ, bisa dilakukan di masjid. Nah, tapi untuk kondisi saat ini, maka keimanan kita terkait dengan ibadah itu harus kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, harus kita tingkatkan. Nah, setelah itu kalau kita Allah sebagaimana Allah telah perintahkan kepada kita, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita manusia. Nah, jadi untuk apa kita diciptakan? Tentu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang selanjutnya akan kemana kita kehidupan ini? Itu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira itu garis besar terkait dengan bagaimana manusia terkait memahami keimanan ini, mengartikan keimanan, karena kalau kita ingin bicara lebih jauh lagi terkait dengan keimanan ini, tentu tidak cukup ruang kita di pertemuan kita kali ini. Jadi saya memberikan garis besar, nanti bisa didiskusikan. Tentu arti sebuah keimanan itu bahwa Allah yang menciptakan kita itu lemah, alam semesta seluruh kepunyaan Allah, seluruh makhluk termasuk manusia adalah kepunyaan Allah. Kemudian kita hidup itu tentu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ibadah yang kemudian kita maksud adalah tunduk dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, tunduk terhadap aturan Allah. Jadi, nah, perlu teman-teman juga memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan hanya pencipta, tetapi Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengatur. Jadi Allah bukan hanya pencipta, tapi Allah juga sebagai pengatur kita. Jadi kita jangan hanya mengakui Allah itu sebagai pencipta, tetapi tidak mengakui Allah sebagai Maha Pengatur. Jadi Allah sudah Maha Pencipta sekaligus sebagai Maha Pengatur. Jadi Dia yang mengatur bumi, termasuk yang terjadi saat ini bagian daripada pengaturan Allah. Terjadi pandemi COVID-19 itu bagian dari pengaturan Allah. Apakah kita akan kembali kepada ikut tunduk kepada aturan Allah atau tidak? Nah, tapi kan saat ini banyak yang mengatakan kita tidak kembali kepada aturan Allah, karena Rasul telah mencontohkan kepada kita ketika ada pandemi, kita bisa melakukan lockdown gitu kan, menutup ruang untuk itu. Tapi kan kita tidak mengambil itu. Berarti saat ini ketaatan kita belum maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk apa kita mau kemana setelah kehidupan ini? Yaitu untuk kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan apakah tadi kita mengakui Allah sebagai pencipta kita, juga mengakui bahwa Allah Maha Pengatur atau tidak. Atau kita hanya mengakui Allah sebagai pencipta saja.
tetapi tidak mengakui Allah sebagai Maha Pengatur kita. Jadi seperti itu terkait dengan sekilas arti daripada keimanan ini, yaitu bukan hanya mengakui Allah sebagai pencipta, tetapi juga mengakui Allah sebagai Maha Pengatur atas segala sesuatu di muka bumi ini. Nah, saya kira itu pengantar saya terkait dengan arti sebuah keimanan, gitu kan, mencari arti iman. Jadi teman-teman bisa mengajukan pertanyaan atau seperti apa untuk bisa diskusikan di forum ini. Saya kira itu, saya kembalikan ke Ustadz Hardik. Ya. Baik, itulah tadi materi yang luar biasa dari Ustadz kita. Dan ini memang kita sebagai kaum muslimin gitu kan, sebagai umat Islam, terkhusus mungkin kita pemuda, tentu harus menjaga gitu kan keimanan kita, menjaga kemudian keistiqomahan kita di dalam Islam ini gitu kan. Apalagi hari ini mungkin kita sedang mendapatkan musibah, yaitu merebaknya pandemi COVID-19. Gitu. Nah, gini Ustaz, mungkin ada pertanyaan gitu kan. Jadi ini saya kebetulan ada pertanyaan juga, termasuk teman-teman gitu, sambil kita menunggu pertanyaan yang lain yang masuk. Saya ingin bertanya bahwa begini, hari ini di tengah pandemi ini, kira-kira bagaimana kita itu menjaga gitu keistiqomahan kita gitu. Apalagi hari ini kan bulan Ramadan kali ini adalah bulan yang bisa dikatakan berbeda dengan bulan Ramadan yang lain, yang mana kalau bulan yang dulu, bulan Ramadan yang dulu itu kita masih bisa sholat tarawih berjamaah gitu kan, ya mungkin itu akan menambah gitu semangat giroh kita. Tapi hari ini kemudian kita tidak bisa menjalankan itu. Termasuk ibadah-ibadah yang lain juga seperti itu. Berbeda dengan bulan Ramadan yang lalu, yang mungkin dengan adanya aktivitas itu bisa menambah keistiqomahan kita. Kira-kira bagaimana cara kita untuk tetap istiqomah, tetap memperkuat ibadah kita, Ustaz? Kira-kira gimana? Oke, saya persilakan Ustaz untuk memberikan jawaban. Pertama mungkin perlu kita pahami kondisi kita saat ini memang sudah pernah dilalui oleh sahabat, oleh kaum-kaum terdahulu. Mereka sudah pernah juga melalui terkait dengan pandemi ini. Bukan hanya kita saat ini saja, tapi sudah pernah di puluhan tahun yang lalu gitu kan, para sahabat sudah pernah melalui ini. Nah, tapi kondisi kita saat ini, kalau kita melihat terkait dengan cobaan, jadi orang itu diuji berdasarkan atau suatu bangsa diuji atau orang diuji itu berdasarkan kelasnya. Jadi anak SD itu akan diuji dengan ujian anak SD, tidak akan diuji dengan ujian anak SMA atau kuliah. Begitupun kuliah tidak akan diuji oleh ujian yang sekelas dengan TK atau SD. Nah, itu terkait dengan ujian kita. Nah, kita berprasangka baik bahwa kondisi kita saat ini, kita sedang diuji untuk naik kelas kayaknya, gitu kan. Umat Islam sedang diuji agar mereka bisa naik kelas. Dari levelnya kita sebenarnya ada yang mengatakan begini, pembahasan kemarin yang menarik itu, bahwa ada sejarah, kita tahu runtuhnya Roma dulu, Romawi Timur, itu diceritakan, dan ini sebuah kisah yang menarik, bahwa runtuhnya Romawi Timur itu salah satu diakibatkan karena pandemi atau wabah saat itu, sehingga umat Islam bisa meraih kemenangan atas Romawi Timur. Ya, Romawi Timur pada saat itu ada virus yang mewabah pada saat itu,
yang dikenal dengan virus apa yang disematkan kepada Raja Romawi Timur pada saat itu. Dan umat Islam ternyata salah satu anugerah kemenangan mereka itu karena wabah itu menghabiskan sebagian daripada penduduk Romawi Timur pada saat itu yang sangat banyak. Bahkan lebih dari setengah penduduknya dihabisi oleh wabah tadi. Sehingga umat Islam begitu mudah untuk meraih kemenangan. Artinya apa? Bahwa di sini ada satu hikmah, bahwa segala sesuatu yang Allah turunkan kepada kita tentu ada hikmahnya, gitu kan? Nah, positifnya itu bahwa kita mungkin bisa saat ini umat Islam sedang diuji sesuai dengan kelasnya, gitu kan? Kita sudah naik kelas saat ini. Nah, yang kedua bahwa saat ini kita sedang diuji juga menguji kita umat Islam untuk apakah kita ingin kembali kepada sesuai dengan tuntunan Allah, aturan Allah atau tidak. Ternyata kita saat ini banyak tidak kembali kepada tuntunan Allah, yaitu ketika terjadi wabah begini seharusnya kan kita lockdown. Kita melakukan lockdown itu kan bagian daripada syariah atau bagian daripada penanganan di dalam Islam. Nah, sehingga seharusnya kita mengambil itu aturan itu, kita kembali kepada aturan tadi. Kita kembali kepada aturan Rasul, mengikuti cara Rasul menangani pandemi ini. Tapi kan kita tidak kembali kepada pandemi itu. Nah, untuk istiqomah kondisi saat ini, ya kita harus meyakini bahwa ini adalah satu musibah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita hadapi dengan objektif atau dengan proporsional gitu kan, dengan proporsional, bahwa jangan juga kita mengatakan saat ini bahwa kita yakin saja kepada Allah, terus kita tidak melakukan hal-hal untuk menghindari virus ini. Tidak, kita ikhtiar 100%, kita tawakal juga kepada Allah 100%. Jadi kita harus perlu ikhtiar, kemudian juga tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang harus kita jaga itu tadi terkait dengan spirit keimanan, keyakinan kita kepada Allah. Tidak boleh kita menurunkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saya kira itu mungkin jawabannya. Ya, saya kembalikan pada Ustaz Hardi. Ya baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Dan ini juga mungkin kita melihat hari ini Ustaz, para pemudi gitu kan, dengan kemarin tuh ada berita yang heboh juga gitu, yaitu ada misalnya anak muda-mudi gitu kan, merayakan kelulusannya itu gitu dengan coret-coret gitu kan. Padahal itu kita kan sekarang ini sedang berada di pandemi gitu kan, yang seharusnya itu memberikan kita itu memberikan kita hikmah, memberikan kita itu kayak teguran lah, ya kan. Tapi kenapa hari ini kok pemuda-pemudi itu justru seperti ini gitu loh, gitu kan. Masih banyak gitu yang tidak menjadikan pandemi ini, musibah ini sebagai pelajaran gitu. Masih banyak yang coret-coret gitu kan, coret-coret dan bahkan hal-hal yang tidak senonoh lainnya gitu. Kira-kira apa masalahnya Ustaz? Kira-kira bagaimana kita menyadarkan gitu kan, menyadarkan kita ini sebagai pengemban dakwah, misalnya anak-anak muda yang bergelut dengan dakwah, untuk menyadarkan mereka gitu. Kira-kira gimana itu Ustaz? Saya persilakan. Ya, ada jadi penyebab itu sebenarnya ini bagian dari kegagalan di dalam mengatur masyarakat sebenarnya, bagian dari kegagalan dalam memberikan pelajaran kepada umat atau pelajaran kepada masyarakat terkait dengan hal ini. Ini kan sebenarnya bukan hanya kondisi saat ini, sudah terjadi sejak dulu. Kenakalan-kenakalan
anak muda seperti itu. Apakah lagi saat ini terjadinya kenakalan itu di tengah pandemi. Nah, sebenarnya kita sudah gagal sejak dulu untuk memberikan pemahaman kepada mereka. Nah, tetapi apa yang harus kita lakukan sebagaimana tadi dikatakan, yaitu kita harus tetap memahamkan kepada mereka terkait dengan bagi pendakwa saat ini. Alhamdulillah banyak sekali yang memberikan pelajaran kepada mereka melalui sosial media dan lain sebagainya untuk menyadarkan mereka bahwa terkait dengan kondisi yang sia-sia semacam itu yang tidak ada manfaatnya sama sekali untuk kemudian ditinggalkan, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Nah, itu seharusnya kemudian ditinggalkan, apakah lagi kita sudah memasuki kondisi pandemi seperti ini, mestinya itu dilakukan kita menghindari dari kerumunan-kerumunan seperti itu, ya kita lakukan social distancing, sebagaimana kita melakukan jaga jarak dengan orang lain agar pandemi ini kemudian bisa cepat berlalu begitu. Nah, seharusnya masyarakat kan atau pemuda juga mengambil peran untuk cepat melakukan cara-cara yang sesuai dengan bagaimana protokol kesehatan itu agar kita bisa cepatnya terhindar dari pandemi ini. Nah, untuk itu pemerintah sebenarnya juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan hal ini, memberikan jika tidak bisa dilakukan tetap ketika sudah dilakukan himbauan tetap melakukan itu, maka seharusnya ada tindakan tegas daripada pemerintah untuk menghentikan daripada kelakuan semacam ini yang bisa memperpanjang kondisi wabah yang ada saat ini begitu. Jadi tetap harus umat Islam menyadarkan kepada anak-anak muda saat ini untuk kemudian meninggalkan hal-hal yang tidak sesuai dengan Islam sehingga mereka bisa melakukan hal-hal yang tentu sesuai dengan spirit Islam atau belajar banyak mengikuti kajian-kajian yang ada sehingga mereka bisa terhindar dari itu. Dan satu hal memang yang harus dipikirkan bahwa untuk mengubah manusia itu memang harus mengubah pemahaman yang ada pada dirinya. Kita harus berusaha untuk mengubah pemahaman mereka dengan edukasi yang kita lakukan termasuk dakwah. Nah, jadi dakwah ini harus terus dikencarkan. Jangan kemudian dakwah ini dipersekusi atau dilarang karena dakwah inilah yang akan berpotensi memperbaiki masyarakat, yang berpotensi untuk membawa masyarakat pada arah kebaikan karena dakwah itu menyampaikan satu kebaikan kepada umat untuk dilaksanakan. Nah, bukan malah dipersekusi sebagaimana yang terjadi saat ini, dipersekusi dengan berbagai macam alasan. Harusnya disupport, harusnya didukung oleh pemerintah agar orang yang berdakwah semakin semangat untuk menyampaikan edukasi kepada pemuda-pemuda yang ada. Saya kira itu mungkin. Ya. Jadi baik, ya mungkin itu jawaban. Terima kasih Ustadz atas jawabannya dan mungkin satu lagi gitu kan. Mungkin Ustadz bisa memberikan para pemuda-pemudi di luar sana itu untuk memberikan nasihat lah gitu kan. Nah, mungkin ini juga yang terakhir ini sebelum kita mungkin tutup, bisa Ustadz memberikan sedikit nasihat, motivasi untuk para pemuda-pemudi di luar sana itu agar mereka tuh bisa hijrah dan istiqomah gitu kan, tidak terjebak pada pergaulan bebas. Termasuk misalnya di tengah pandemi ini gitu kan, harusnya itu bisa mengingatkan kita. Nah, silakan Ustadz, saya berikan mungkin sekitar 5 menit lah untuk memberikan nasihat. Silakan Ustadz. Ya, sebagai penutup juga terkait dengan pertemuan kita hari ini, terkait mencari arti keimanan. Jadi teman-teman harus pahami bahwa keimanan ini sangat penting bagi kita. Iman ini menentukan seperti apa nanti kita akan bersikap, seperti apa kita akan
menjalani kehidupan ini, karena ini iman terkait dengan pandangan hidup kita terkait dengan kehidupan ini. Jadi orang yang tidak memahami iman sebagaimana mestinya atau tidak memahami iman secara benar, maka tentu kehidupan, cara memandang kehidupan itu akan salah. Jika kita salah cara memandang kehidupan, maka akan salah juga kita menyikapi kehidupan, kita menjalani kehidupan ini. Nah, satu-satunya jalan tadi harus memahami betul keimanan tadi, bahwa kita ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya sebagai ciptaan itu adalah tunduk kepada penciptanya. Tunduk kepada penciptanya. Kemudian yang kedua, Allah itu menciptakan kita untuk diatur. Jadi Allah tidak hanya menciptakan kita, tapi Allah menciptakan kita agar kemudian kita diatur dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kita harus diatur? Agar kita jalannya sesuai dengan tujuan penciptaan tadi. Kita diciptakan untuk ini, maka kita diatur agar tercapai itu. Nah, karena di dalam kehidupan ini banyak sekali persoalan-persoalan yang harus kita hadapi, banyak sekali masalah-masalah. Jadi kita kan banyak sekali masalah, mulai dari anak SD, SMA, kuliah, orang kerja, dan orang yang bahkan orang-orang kaya yang sudah menjadi bos, banyak masalahnya. Nah, ketika banyak masalah itu, maka Allah Subhanahu wa taala memang dari dulu sudah memberikan aturan-aturannya untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Nah, untuk itu maka kita semestinya mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah bukan hanya pencipta tetapi juga pengatur, maha pengatur, sehingga kita patut untuk diatur oleh Subhanahu wa taala agar sesuai dengan tujuan penciptaan kita. Yang ketiga, kita harus memahami bahwa kita ini kemudian akan hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, pertanggungjawabkan seluruh apa yang kita telah perbuat, apa yang kita lakukan, sehingga ini sangat menentukan bagaimana nantinya kemudian kita memandang kehidupan ini atau bersikap terkait dengan menyikapi kehidupan ini. Kalau kita salah di dalam memahami ini, maka salah pula kemudian cara kita menyikapi kehidupan ini. Untuk itu banyak kemudian kita mencari, belajar referensi untuk bisa memahami terkait dengan keimanan secara benar, sebagaimana kita memahami menjalankan kehidupan, agar kita bisa menjalankan kehidupan ini secara benar pula. Maka itulah tadi saya katakan pentingnya keimanan itu. Sangat penting sekali keimanan itu bagi diri seorang muslim, apalagi tadi pemuda. Tidak boleh kemudian pemuda itu mengabaikan daripada perkara keimanan ini atau perkara ilmu di dalam Islam, atau mencari terkait dengan pengetahuan-pengetahuan di dalam Islam itu. Maka saat ini banyak yang melakukan tayangan-tayangan, meski itu via Zoom, ikuti itu. Ikuti mereka, belajar mengambil ilmu-ilmu kepada mereka dengan ustadz-ustadz kita yang sangat banyak sekali memberikan pelajaran yang sangat bagus untuk kita pelajari. Nah, saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertemuan kita kali ini. Saya kembalikan ke Ustadz Hardi. Baik, tes. Baik, itulah tadi pemaparan dan sekaligus tanya jawab yang kita sudah ikuti bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Asadi. Dan mungkin kita akhiri ya Ustadz ya. Jadi mungkin kita akhiri saja pertemuan kita pada malam hari ini, dan insya Allah kita akan adakan lagi besok. Dan teman-teman yang menyaksikan ini jangan lupa besok ikuti juga kajian kita selanjutnya. Insya Allah kita akan adakan tiap hari di Sakofa TV. Itu mungkin itu. Mudah-mudahan semoga bermanfaat. Kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membaca doa kifaratul majelis. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.